warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Yusi Andriani dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Dan ini teman saya. Halo, namaku Nurus Silviana Nurbaida dari Prodi Teknik Informatika. Oke teman-teman, tujuan kita membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer dengan dosen pembimbing Ibu Sinta Amalia. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Oke, kali ini aku dan temanku akan mempresentasikan tentang redesign aplikasi Si Cepat Express. Aplikasi Si Cepat Express. Aplikasi Si Cepat Express adalah aplikasi pengiriman barang yang berbasis digital mobile khusus untuk Android. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 5 November 2019 yang ditawarkan oleh PT Si Cepat Express Indonesia. Dari gambar di samping, kita menemukan beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna atau user. Yang pertama, pengiriman barang yang lama dan tidak ada update terbaru. Yang kedua, belum tersedia fitur history tracking. Yang ketiga, belum ada fitur live chat antara kurir dan penerima barang. Dan yang keempat, belum ada map tracking secara langsung. Untuk mempermudah kita meredesain ulang aplikasi tersebut, selain melakukan wawancara, kita juga melakukan perbandingan antara aplikasi Si Cepat Express dan aplikasi JNT. Kedua aplikasi ini sama-sama aplikasi untuk jasa kirim pengiriman barang ataupun paket lainnya. Pada perbandingan di sini, untuk start Si Cepat Express langsung masuk dalam beranda. Namun, JNT muncul perintah untuk login. Pada fitur akun, pada aplikasi Si Cepat Express, login menggunakan nomor telepon beserta password. Dan untuk aplikasi JNT, login menggunakan nomor telepon beserta password. Pada fitur cek resi, untuk aplikasi Si Cepat Express memasukkan nomor resi, kemudian mengeklik lacak dan terdapat histori pengiriman. Sedangkan pada aplikasi JNT memasukkan nomor resi, kemudian lacak atau scan dan terdapat fitur peta serta rincian status perincian pengiriman barang. Kemudian pada tampilan home di aplikasi Si Cepat Express terdapat fitur cek resi, cek ongkir, donasi, game dan beberapa fitur lainnya. Dan pada aplikasi JNT lebih dilengkapi dengan fitur cek resi, cek tarif, pengisian pulsa, token listrik, dompet digital, PDAM, dan lain-lain. User bernama Vian, usia 26 tahun. Pengguna mengeluh karena pada start awal sebelum halaman utama terdapat animasi bergerak yang terlalu lama dan pada pengiriman tidak sesuai dengan ekspedisi. Dan bagi pengguna yang kedua bernama Luli, berusia 24 tahun, seorang pelaku usaha online shop, cukup puas terhadap kinerja aplikasi dan akan lebih mudah jika ada fitur map tracking dan live chat. Untuk mengumpulkan wawasan dari pengguna, kami melakukan wawancara menggunakan beberapa pertanyaan, di antaranya fitur apa yang harus diperbaiki, apakah pengguna puas dengan aplikasi ini, adakah fitur yang membantu Anda dalam menggunakan aplikasi ini, dan yang terakhir, apakah ada fitur yang tidak bekerja sesuai semestinya. Dari beberapa wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa aplikasi Si Cepat Express memang mudah digunakan dengan pengguna yang relatif langsung bisa menggunakan aplikasi untuk pengiriman barang. Tetapi, terdapat beberapa masalah yang ada dalam aplikasi ini. Selanjutnya, affinity diagram. Pada affinity diagram terdapat opsi tentang solusi masalah ataupun gagasan lainnya yang kita dapatkan dari beberapa wawancara pengguna ataupun lainnya.
Seperti pada tampilan fitur, belum ada fitur map tracking secara live, belum ada fitur live chat antara kurir dan pelanggan. Kemudian pada tampilan, animasi start agak lama dan tampilan yang ditampilkan pada beranda kurang menarik pengguna. Kemudian pada akun bisa daftar menggunakan nomor telepon, dan pada menu profil bisa ganti password dan pengaturan bahasa. Berdasarkan masukan dari pengguna, masalah utama yang dihadapi aplikasi SIM Cepat Express adalah belum adanya tindakan yang tepat atau sesuai untuk pengguna aplikasi tersebut yang merasa kurang puas ataupun yang sangat tidak puas. Mengapa perlu didesain ulang? Karena terdapat fitur yang membuat pengguna kurang nyaman dan perlu ada tambahan fitur pada history tracking. Juga perlunya mendesain ulang halaman secara menarik untuk kenyamanan para pengguna. Kemudian selanjutnya ada user flow. Di sini pada tahap awal sebelum kita melangkah untuk mendesain ataupun meredesain aplikasi, kita melakukan alur pengguna dari yang kita dapatkan oleh atau dari wawancara kita pada pengguna. Yang pertama ada start, itu kita membuka aplikasi, kemudian akan ada tampilan login, dan di situ akan ada pilihan di mana pengguna yang sudah mempunyai akun langsung memasukkan nomor telepon, kemudian masuk dan akan langsung pada tampilan beranda. Sedangkan yang belum mempunyai akun akan menulis nomor telepon, kemudian pengguna akan menerima kode OTP dan kemudian memasukkan kode OTP, kemudian bisa langsung daftar dan masuk pada layar beranda. Kemudian pada layar beranda, pengguna bisa langsung memilih cek resi, memasukkan nomor resi, kemudian lacak. Pada bagian lacak akan ada menu-menu yang akan pengguna pilih. Semisal pengguna ingin melihat history tracking ataupun map tracking, ataupun pengguna juga langsung dapat live chat kepada kurir pengantar paket yang akan diterima oleh pengguna. Kemudian pengguna bisa kembali ke menu awal, yaitu menu beranda. Wireframe. Pada tahap ini, kita membuat rangka desain atau template yang kita simbolkan dari user flow. Sebelum kita desain akhir, seperti ini kurang lebih tampilan dari wireframe kita. Dari sini adalah tampilan awal aplikasi SIM Cepat Express, yaitu start. Kemudian di sini akan ada pilihan di mana yang sudah punya akun akan langsung terhubung pada pengisian nomor telepon, kemudian masuk dan akan langsung otomatis masuk dalam beranda. Dan yang belum memiliki akun akan diperintahkan untuk mengisi nomor telepon, password, nama, dan konfirmasi password, kemudian daftar, akan menerima kode OTP, dan kemudian secara otomatis setelah memasukkan kode OTP akan masuk dalam beranda. Kemudian terdapat fitur cek resi di atas kiri. Jika diklik akan langsung menuju pada memasukkan nomor resi. Kemudian setelah memasukkan nomor resi, kemudian diklik lacak, aplikasi akan langsung menuju pada history tracking. Dan di pojok kanan bawah terdapat fitur peta yang secara live dapat pengguna lihat untuk melihat sampai mana pengirim paket berada. Dan di sini adalah mapnya. Kemudian pengguna bisa kembali menuju beranda lagi. Kurang lebih seperti itu wireframe yang dapat kita buat. Berikut adalah prototipe dari fitur cek resi dan map tracking. Ini adalah tampilannya. Ini adalah beberapa icon dari aplikasi SIM Cepat.
Dan yang ini beberapa button dari aplikasi Secepat. Dan dua ini adalah font dari aplikasi yang telah kami buat. Dan yang terakhir adalah icon. Dan yang terakhir adalah color, beberapa warna yang kami gunakan untuk desain. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kita berdua. Apabila ada kurang lebihnya, kesalahan ataupun kekeliruan kita dalam menjelaskan presentasi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di Kolom komentar yang ada di bawah video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.